perusahaan itu kan sebenarnya wajib membuat pembukuan ya. Secara undang-undang diwajibkan membuat pembukuan. Kalau misalnya ternyata tidak punya pembukuan, nah kantor pajak jadi mati kutu tuh sebenarnya. Gimana caranya supaya kantor pajak tidak boncos kan itu? Tidak rugi. Jadi kalau di undang-undangnya itu DJP itu dikasih wewenang untuk menentukan penghasilan bruto dan penghasilan netonya. Jadi omsetnya berapa, untungnya berapa, nah itu ada kewenangan DJP. Nah norma ini juga ada dua sebenarnya. Ada norma untuk di SPT, ada norma untuk pemeriksaan. Ya. Perusahaan sebenarnya rugi. Iya. Nah, cuma karena menggunakan norma, jadi tetap untung. Jadi kalau di norma nggak ada istilah rugi, semua untung. Iya. Oh, jadi gitu. Balik lagi di Suara Pajak. Solusi perpajakan Anda. Dia lagi. Yo, Iya. Cindy. Hah? Cindy lagi. Cindy lagi. Cindy, saya apa? C. Cantik. Cantik. Iya. Dekat di sini, tangannya bukan di bawah. Pindah. Dan di atas. Tangan di atas semuanya. Apa Cak? Pak, ini pakai baju Bali. Iya. Botex baru outing. Widih. Mau di mana Pak? Bali. Wih, keren. Saya ikut boleh gak? Kan kebalik sih. Foto. Tenang. Nanti ikat. Iya. Kalau on. Kenapa? Berapa nih? Kau bilang apa yang dibilang Pak? Pertanyaannya Pertanyaan apa Pak? yang ini. Bagus Pak, udah bagus Pak. Bagus, jangan cut. Kelihatan blow-onnya gak? Enggak. Justru ya ini daya tarik Pak. Daya tarik namanya Pak. Kalau ini karena di thumbnail ada Cindy, temen mulai Cindy doang bisa jadi Pak. Itu saya daya tarik. Oke. Editor. Pak, saya kan udah terima kerja ya. Nah, di perusahaan saya itu ada pemeriksaan. Mereka tuh datanya tuh nggak ada. Nah, gimana tuh? Tahun berapa? Pemeriksaan pajak nih. Iya, pemeriksaan pajak. Tahun? 2021. Oh, Pemeriksaan khusus berarti ya. Diksus saya. Karena kalau pemeriksaan rutin nggak mungkin 2021. Nggak, 2024 ya. 2024 paling lama 2023 lah. Kalau sekarang kan tahun 2025 ya. Iya. Jadi kalau udah lewat dari 3 tahun nggak mungkin. Jadi berarti ini PEMSUS, pemeriksaan khusus. Kalau pemeriksaan khusus itu tujuannya untuk nyari tambahan pajak lah. Oh gitu Pak. Bukan cari ini, maksudnya cari tambahan, maksudnya bukan. Oh ternyata ada ini. Judulnya sih menguji kepatuhan ya, menguji kepatuhan perpajakan. Tapi biasanya sih ada tujuan penerimaan pajak. Jadi untuk menambah penerimaan pajak gitu. Tapi masalahnya si perusahaan ini ternyata dokumennya tidak lengkap, Pak. Tidak lengkap. Ya. Jadi wajib perusahaan itu kan sebenarnya wajib membuat pembukuan ya. Secara undang-undang diwajibkan membuat pembukuan. Kalau misalnya ternyata tidak punya pembukuan, nah kantor pajak jadi mati kutu tuh sebenarnya. Mati kutu. Jadi terus ngitung pajaknya gimana kan gitu ya. Nah, gimana? Maka dibuatlah namanya norma menghitung penghasilan neto. Jadi norma penghitungan penghasilan neto itu untuk mencari penghasilan neto. Artinya kantor pajak dia menentukan sendiri Pak ya, penghasilan netonya berapa gitu kan? Iya, pakai persentase. Jadi udah ada daftarnya. Nah, masalahnya itu
persentase penghasilan netonya itu udah dari tahun kapan itu, Iya. jadi update itu tahu bikinnya tahu kapan. Tapi sampai dengan sekarang tidak atau belum pernah dirubah-rubah. Bagusnya sih kan tiap berapa tahun diubah Diupdate gitu ya. Karena kan namanya juga perkembangan ekonomi berubah-ubah. Betul. Apalagi kita ngelewatin pandemi. Oh, pandemi, perang Iran Irak. Iya, ada apa? Makanya. Tapi yang tadi itu bilang Pak, kalau misalkan nggak ada apa buk besarnya si Pembukuan. ya pembukuan itu mati kutu terus dia bikin presentasi sendiri. Nah itu gimana ininya Pak? Maksudnya patokannya itu gimana Pak? Teknisnya. Ya teknisnya itu Teknisnya, gimana? jadi kan wajib pajak sudah melaporkan omset ya. Iya. Omset misalnya omsetnya berapa, kemudian pasti ada laporan keuangannya Oh, yang dilampirkan iya, di SPT ya. Oh, oke. Atau di minimal lampiran SPT-nya kalau dulu 1771 lampiran 1. Jadi ada penghasilan bruto, peredaran bruto, ada biaya HPP, ada biaya-biaya. Iya. Minimal itu walaupun sebatas angka. Nah, pada saat pemeriksaan angka-angka itu kan harus diuji. Betul. Diuji dengan cara memeriksa pembukuan. Ternyata pembukuannya nggak ada. Gitu. Nah, mati kutunya di situ. Iya. Terus kata pemeriksa, terus saya Meriksa apa? meriksa apa kan Iya. gitu. Menghitung pajaknya dari mana? Nah, maka keluarlah aturan terkait dengan norma penghitungan penghasilan neto. Itu. Jadi kalau di undang-undangnya itu DJP itu dikasih wewenang Oke. untuk menentukan penghasilan bruto dan penghasilan netonya. Jadi omsetnya berapa, untungnya berapa, nah itu ada kewenangan DJP. Tapi permasalahan teknisnya apa ya? Gitu. Isi. Berapa omsetnya berapa? Nah itu ada teknik-tekniknya sendiri. Oke. Nah, norma ini juga ada dua sebenarnya. Apa Ya. tuh Pak? Ada norma untuk di SPT, ada norma untuk pemeriksaan. Ya. Kalau untuk SPT itu hanya ada untuk orang pribadi. Oke. Jadi kenapa begitu? Karena menurut undang-undangnya, kalau wajib pajak badan itu wajib hukumnya menyelenggarakan pembukuan. Jadi begitu lapor SPT diasumsikan sudah punya pembukuan. Oke. Tapi kalau orang pribadi bisa menyelenggarakan pembukuan, bisa tidak. Nah, kalau tidak menyelenggarakan pembukuan, dari mana ngitung penghasilan neto? Iya. Maka dari norma. Makanya tabelnya ada dua, ada tiga sebenarnya. Tiga. Oke. Ya, cuma yang bisa dikelompokkan dua karena yang dua itu adalah satu untuk SPT, untuk OP, satu untuk pemeriksaan. Yang pemeriksaan itu untuk pemeriksaan OP dan pemeriksaan badan. Tapi kalau NPPN ini Pak, itu berlaku buat apa namanya UMKM atau WP besar? Kalau pemeriksaan untuk semua. Semua. Nah, jadi kalau di undang-undangnya sebenarnya tidak diatur bahwa wajib Buat pajak pajak. perusahaan besar Iya. bisa menggunakan norma. Karena itu tadi standarnya itu perusahaan itu wajib menyelenggarakan pembukuan gitu. Cuma kan kalau ternyata pembukuan perusahaan besar pun tidak ada pembukuan, Iya. begitu diperiksa, Iya. ya pemeriksaannya jadi mati kutu. Supaya tidak mati kutu, Iya. dibuatlah norma. Tapi nih Pak, yang udah kebanyakan ada pembukuannya nggak? Pembukuan ada Pak? Ada. Masalahnya bisa dipertanggungjawabkan atau enggak? Kan itu pertanyaannya. Oke. Angkanya dari mana? Itu Pak ya? Iya. Nah, ini sebenarnya gray areanya di sini. Oke. Aturannya bahwa penggunaan norma pada saat pemeriksaan ya, menggunakan norma itu kalau pemeriksa tidak meyakini atau tidak bisa menentukan penghasilan neto. Ya. Nah, bisa atau tidak bisa itu kan subjektif ya, bisa setiap orang punya apa ya, perspektif ya, Ya. pengetahuan, Benar. ilmu gitu ya. Bahasa dia tumen tinggi. Belajar di suara pajak Pak. Iya. Di Motex Consulting. Sebagai bagian dari Motex Consulting harus begitu Pak. Nah, gitu. Jadi disitulah ini apa namanya yang gray areanya. Jadi
setiap pemeriksa bisa menjudgment dirinya bahwa saya nggak bisa pembukuan WP itu tidak sesuai dengan KUP misalnya. Itu kan di KUP juga ada prinsip-prinsip pembukuan ya. Kalau bisa bisa membuktikan bahwa pemeriksa itu menunjukkan bahwa pembukuan wajib pajak itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip di KUP, ya dia ada kewenangan sebenarnya lebih ke situ. Tapi walaupun begitu, tetap ini subject to ini ya, maksudnya bisa diperdebatkan gitu. Makanya nanti bisa keberatan, bisa banding. Pada saat banding mungkin kita memperdebatkan dengan data yang ada sebenarnya pemeriksa bisa kan gitu ya. Nah, nanti di wajib pajak bisa membuktikan. Bisanya bagaimana dari TJP juga harusnya bisa membuktikan kenapanya. Karena pintu masuknya itu Pak, salah satunya tidak bisa menyampaikan bukti pendukung loh. Nah itu salah satunya ya, salah satunya memang gitu ya. Kalau perusahaan itu pasti punya bukti transaksi ya. Nah itu harus disimpan 10 tahun kalau undang-undang KUP. Nah itu kan kalau pada saat pemeriksaan 5 tahun aja, terkadang wajib pajak kan nggak ada Pak ya. Entah dimakan rayap, entah dimakan kena hujan, gitu kan. Kena banjir. Nah itu kalau misalkan dia nggak bisa kasih bukti-bukti pendukung, itu jadi pintu masuk pengenaan penghasilan neto juga bisa jadi Pak ya. Bisa jadi. Kan tadi subjektivitas dari dari si pemeriksa. Tuh. Tapi biasanya Pak, misalkan nih kan tadi udah pembukuannya udah terbukti lah. Misalkan nggak sesuai misalkan. Nanti dari DJP-nya gimana Pak? Dari pemeriksaannya gimana? Wah lu ada dendanya atau gimana? Mesti gimana? Ujungnya? Ujungnya SKP, surat ketetapan pajak. Kalau pemeriksaan pasti itu. SKP. Surat ketetapan pajak. Kita berarti bayar gitu ya? Atau gimana? Bayar. Nanti pasti ada kurang bayarnya. Permasalahannya gini Mas Iqbal, kalau misalnya perusahaan nyatanya rugi, gitu kan, tapi dia nggak bisa membuktikan kerugiannya, ya otomatis dari total omset, katakanlah omset 5M gitu ya, nah itu nanti kali persentase yang ada di lampiran norma tadi, walaupun faktanya rugi dianggap untung Pak ya. Tapi kalau emang misalkan bener rugi, dia nggak apa-apa kan, mesti nggak kena apa-apa kan. Misalkan dia mau bener rugi nih, jelas rugi gitu Pak. Jadi sebenarnya dari sisi teori perpajakan ya, norma ini nggak adil. Iya. Nggak adil itu kenapa? Karena dia tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Tidak sesuai keadaan sebenarnya. Menghitung pajak bukan berdasarkan keadaan sebenarnya. Jadi contohnya tadi, perusahaan sebenarnya rugi. Nah, cuma karena menggunakan norma, jadi tetap untung. Jadi kalau di norma nggak ada istilah rugi, semua untung. Jadi gitu sih Pak? Iya, ruginya pakai norma begitu. Semua berarti nggak fair bener dong Bang. Tapi ada celahnya juga. Nah itu, makanya kita butuh konsultan pajak Pak. Nah, bener nggak Pak? Langsung aja Botex Consulting Indonesia, nggak usah pakai lama boy. Bener sih. Nah Pak, nih kayaknya Cindy dari tadi mau nanya Pak. Ini ada pertanyaan Pak dari Cindy Pak. Kalau dalam konteks pemeriksaan pajak nih, kenapa NPPN penting untuk dipahami? Tuh, Pak. Nah itu karena itu tadi sebenarnya ada gray area kenapa pemeriksa pajak dapat sebenarnya atau punya kewenangan atau dapat menggunakan norma itu. Nah itu sebenarnya lebih kepada tadi karena fungsi dari norma itu kan sebenarnya pintu darurat ya. Pintu darurat untuk menghitung penghasilan neto. Kalau wajib pajak bisa membuktikan pembukuannya bisa dengan pembukuan yang ada bisa menghitung penghasilan itu bisa kan gitu. Argumentasinya di situ. Makanya pentingnya wajib pajak memahami penggunaan norma itu seperti apa. Siap. Tapi Pak Agus nih, wah semangat banget nih dalam penjelasannya, terlalu menggebu-gebu nih Pak. Keren. Ada apa sih Pak di balik itu Pak? Apakah memang pernah gitu Pak? Dalam kasus ini gitu pernah menangani? Pernah apa ini? Kalau zaman dulu ya, norma itu jadi benchmark. Oh gitu ya? Jadi kalau pemeriksa zaman dulu udah biasa. Jadi benchmark. Cuma sebenarnya itu salah. Salah itu maksudnya yang benar itu ya harus pakai pembukuan. Kan gitu. Kalau nggak bisa bikin pembukuan, bisa menghubungi Botek kok. Setuju banget Pak. Tapi dokumen yang buat dibawa atau saat periksa gitu apa aja Pak? Dokumennya Pak biasanya? Intinya bahwa
pembukuan itu kan harus berdasarkan dokumen ya, dokumen pendukung sebenarnya. Nah itu dokumen pendukung itulah yang harus disiapkan bersamaan dengan pembukuan. Kalau pembukuan kan jurnal kan gitu ya, jurnal, misalnya buku piutang, buku kas, buku bank kan gitu ya, itu pembukuan lah gitu. Nah itu dasar pembukuan itulah yang disebut dengan bukti pendukung, itu yang harus disiapkan. Tapi kalau sekarang tidak harus fisik, bisa di PDF-kan. Oh, tuh lu kan lagi diperiksa nih udah langsung bilangin perusahaan lu, Pak. Pakai Iya, konsultan. Botex aja Pak, Botex. Teks. Botex. Karena di mana ada Agus, Di situ ada pajak. itu. Terus nih misalkan dia terus, oh ini Pak Agus ya, iya. Oh saya tahu ini Pak Agus Botex Consulting ya, iya. Gitu tadi, oh ini mau di mana ada Agus di situ ada pajak. Tahu nanti perusahaannya, tenang aja. Ada yang mau tanya lagi nggak? Kayaknya yang mau tanya lagi Cindy. Kalau sebagai konsultan pajak ya, Ya. nih langkah antisipasi yang bisa diambil saat mendampingi WP pakai norma tuh gimana Pak? Nah itu jangan ini lagi. Ini sebenarnya dari sisi pemeriksaan ya. Oke. Jadi dulu orang pemeriksaan berpikirnya begini. Norma itu kan udah jelas persentasenya. Misalnya persentasenya 20%. 20% dari omset. Bagaimana kalau omsetnya diturunin? Aslinya 20 miliar, tapi kita laporkan hanya 9 miliar. Ya kan? 20% dari 9 harusnya kan 20% dari 20 kan, gitu. Tapi ini 20% dari 9. Ini tetap untung dong dia, kan gitu ya. Ini cara berpikir orang pajak. Oke, siap. Siap. Lanjut Pak. Tidak ada pembukuan, Oke. aslinya 20, lapor 9, tapi dia setelah diperiksa pakai aja lah yang 20, saya tetap untung kan gitu ya. Iya. Nah, gimana caranya supaya kantor pajak tidak boncos kan itu? Tidak rugi. Gak bakal boncos sih ya. Nggak bakal boncos, Pak. Boncos. Coba maksudnya tidak akan. Bagaimana caranya untuk meyakinkan bahwa 9 miliar itu memang benar keadaan sebenarnya. Itu ada cara lain yang disebut dengan apa ya? Di PMK 15 istilahnya itu adalah menghitung peredaran bruto wajib pajak dengan metode lain, cara lain. Berarti nanti kalau Cara lain menghitung peredaran bruto. Oke, berarti nih kasus kayak gini tuh berarti nanti didampingi sama konsultannya Pak ya? Nah itu karena ini lebih kepada metode untuk meyakinkan peredaran brutonya, omsetnya gitu. Nanti ada rumus-rumus yang dipakai oleh pemerintah pajak. Nah, jangan sampai rumus-rumus yang dipakai itu ngelantur ke sana kemari, nggak ada dasarnya, kan gitu. Itulah pentingnya pendampingan oleh konsultan. Itu bener. Langsung aja kemana? Ke Botex Consulting. Nah itu. Terus nih Pak, mungkin Pak Andri ada yang mau nambahin nggak tadi yang tentang ini? Iya, jadi sebetulnya NPPN ini bukan hanya kita menentukan penghasilan neto. Oke. Tadi yang Pak Agus bilang, sebenarnya awalnya kan undang-undang PPH 11 ayat 5 apa ya? Ya, Dua yang harus diatur. Yang diatur itu dua. Satu, peredaran brutonya berapa, lalu penghasilan netonya itu berapa. Nah, peredaran brutonya itu pintu masuknya dari PMK 15 tadi. Ya, jadi untuk menentukan berapa sih omsetnya, itu tekniknya ada 8 kalau nggak salah di PMK itu. Tapi permasalahannya PMK pun itu nggak ada aturan turunannya, Pak. ya. Jadi PMK ini sebenarnya, nggak ada. ya, Yang seharusnya di PMK tulis tuh ada akan diatur kemudian melalui Perdijen kalau nggak salah. ya. Nah, tapi Perdijen itu nggak ada. Nah, itu memang jadi apa ya? Kalau menurut saya ya jadi PR lah ya. PR. Untuk ada kekosongan lah aturan ini. Itu PMK 15 gitu. Gokil. Ya mungkin para konseptor di DJP kelupaan kali. Kelupaan. Dianggapnya sudah selesai, tapi ternyata belum selesai kan gitu ya. Kerjaannya banyak. Banyak proyek lah. Banyak banget. Proyek 1. Gokil. Nah, tapi ini Pak,
Nah, kebijakannya ke depan nih kayak gimana nih Pak buat penggunaan rumah ini? Apakah nanti diberlakukan atau diganti dengan sistem yang lebih real time? Tapi kan tadi kan kalau kata Bagus nih udah lama nggak diupdate. Ya, sebenarnya tantangan dari Direktorat Jenderal Pajak ataupun harusnya ya, yang harusnya keberatan dari wajib pajak itu masalah persentasenya. Iya, persentase. Oh gitu. Ya, kalau mekanisme udah harus ada way out yang seperti ini. Memang harus ada jalan keluar, ada pintu daruratnya harus ada. Cuma masalahnya itu di persentase normanya itu. Itu sejak kapan nih? Surveinya itu yang kapan? 2015 itu ya? Sebelumnya udah ada juga. Sebelumnya udah ada. Setahu saya jauh dari sebelum per 17 itu dikeluarkan. Tabel itu sudah ada. Sudah ada saya. Kalau kita tarik 10 tahun aja kan sebenarnya udah menjalani beberapa jauh. krisis lah Pak ya. Ada COVID, lalu ada apa Cina, perang dagang, terus sekarang ada apa namanya Iran, Israel. Itu kan mempengaruhi. Belum lagi kebijakan-kebijakan kita yang apa? Katanya mempersulit, katanya ya Pak, saya nggak tahu. Harusnya sekarang kan zaman AI ya. Betul. Dan kecerdasan buatan. Nah itu menghitung norma itu sebenarnya tidak maksudnya tidak sulit. Karena kan sekarang datanya sudah sangat terbuka di internet. Kan data-data perusahaan itu di internet banyak, ya kan? Listing lah Pak ya. Listing, TBK juga bisa jadi acuan gitu. Itu nanti bisa diolah lah dengan kecerdasan buatan dengan AI sehingga keluarlah nanti norma yang relatif adil untuk wajib pajak. Itu tantangannya di situ sebenarnya. Kalau adil susah Bagus ya. Atau mendekati adil dah. Jadi coba simpulannya bagus ya. Ini kan normanya udah lama nih. Mungkin usulan dari Pak Agus sama Pak Andri. Coba Pak, gimana Pak? Biar mungkin siapa tahu nanti didengar gitu Pak. Diupdate lah tiap tahun normanya. Memang norma itu harus diupdate paling nggak ada periodiknya Pak ya. Ada periodiknya. Tahun. Itu memang harusnya jadi PR kita bersama ya. Karena ini petugas pajak juga banyak yang mengacu ke sini, ke norma ini. Ya. Tapi Pak Agus kan ya, circle-nya kan teman-teman pajak atau mungkin ada petinggi-petinggi yang emang bener-bener dekat sama uang pusat gitu loh Pak. Ada obrolan nih gantilah gini. Pernah nggak ngomong kayak gitu? Karena bukan urgent bagi mereka ya. Yang merasa urgent kan harusnya wajib pajak. Nah, sekarang tinggal wajib pajaknya. Harus pikir gimana saya supaya nggak kena norma ini. Nah, benar itu. Ya Pak ya. Kalau aturan memang sudah ada. Ya kondisinya seperti itu dan belum dirubah kan gitu Pak ya. Nah sekarang tinggal kita berpikir wajib pajak supaya tidak kena aturan ini seperti apa. Justru itu makanya butuhnya konsultan. Betul sekali Mas. Iklan terus ditanya. Ini serius Pak, bener. Karena memang kalau dilihat dari kasusnya itu emang bener Pak. Emang bener butuh konsultan. Ya kalau misalkan kita sebagai perusahaan kan kita cuma tahu jalanin perusahaannya Pak ya. Sebagai owner udah jalan urusan pajak kan kita nggak tahu. Bener nggak Pak? Nah, itulah butuhnya konsultan. Jangan lupa Botex Consulting Indonesia. Di sini nomornya langsung aja hubungin. Seru banget pokoknya nih bahasan hari ini. Gimana sih Dik? Lebih pengetahuannya tentang pajak lebih ada lagi ya, bertambah lagi ya. Nah, itu bilangnya tadi perusahaannya tuh di atas lagi. Oke, sobat, tangan di atas. Thank you buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa di like, subscribe, komen, Oke, thank you. See you next video. Bye. Ada Agus, ada pajak, ngakak bareng sambil santai ngelawak. Serius tapi yang gak tegang, semua paham.